Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Muhammad Raihan Mumtaz dan saya sendiri Nia Koifa. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari proyek kami yang berjudul Survei Preferensi Menonton pada Pengembangan Sistem Rekomendasi Film berbasis AI dengan pendekatan algoritma TF-IDF, Cosine Similarity, dan Bayesian Network. Next. Oke, pada latar belakang, penelitian ini berangkat dari banyaknya pilihan film yang tersedia saat ini, sehingga sering membuat penonton kesulitan menentukan film yang ingin ditonton atau bisa dikenal juga dengan choice overload. Selain itu, rating dari kritikus seperti MDB atau Rotten Tomatoes belum tentu sesuai dengan selera pribadi setiap orang, karena preferensi menonton dipengaruhi oleh banyak faktor seperti genre favorit, alur cerita, bahasa, maupun aktor yang dimainkan. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem rekomendasi berbasis content-based filtering yang disesuaikan dengan preferensi nyata mahasiswa melalui survei. Next. Di sini ada strategi pengumpulan data. Dalam penelitian ini, kami menggunakan dua sumber data. Yang pertama, data primer yang diperoleh melalui survei langsung menggunakan kuesioner Google Form kepada 101 responden untuk mengetahui preferensi menonton mereka. Yang kedua, data sekunder berasal dari katalog digital film yang diperoleh dari dataset Kaggle yang berisi informasi seperti judul film, genre, bahasa, dan rating sebagai database sistem rekomendasi. Dan kombinasi kedua data ini memungkinkan sistem memahami preferensi pengguna sekaligus memiliki katalog film yang luas untuk direkomendasikan. Next. Di sini ada data processing dan cleaning. Sebelum data digunakan, kami melakukan proses data processing atau pembersihan data. Tahap ini dilakukan pada file Python terpisah agar sistem utama dapat berjalan lebih ringan dan efisien. Dan pada tahap ini juga kami menggabungkan data dari Kaggle dan hasil survei Google Form, menghapus data yang tidak relevan, menangani data yang kosong, serta menyesuaikan format data agar kompatibel dengan variabel kuesioner. Dan hasil akhirnya adalah dataset yang bersih dan siap digunakan untuk proses rekomendasi film. Next. Selanjutnya ada metodologi kecerdasan buatan. Pada penelitian ini kami menggunakan pendekatan content-based filtering, yaitu metode yang merekomendasikan film berdasarkan kesamaan karakteristik film dengan preferensi pengguna. Dan pada tahap pertama, yaitu TF-IDF, digunakan untuk mengubah informasi preferensi pengguna atau mahasiswa pada genre dan bahasa, dan mengubah label filmnya menjadi matriks, angka, atau vektor. Kemudian pada tahap kedua, cosine similarity digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan antara profil pengguna dengan seluruh film dalam katalog. Semakin tinggi tingkat kemiripannya, maka semakin besar juga peluang film tersebut direkomendasikan kepada pengguna. Dengan hasil akhirnya adalah 3 film terbaik yang paling sesuai dengan preferensi pengguna. Next. Selanjutnya ada visualisasi output dan insight responden. Pada penjelasan bar chart, faktor alur menjadi variabel yang memiliki rata-rata tingkat kepentingan tertinggi bagi 101 responden, mengalahkan faktor aktor maupun rating. Dan pada penjelasan pie chart-nya, mayoritas besar responden tetap tertarik menonton film dengan rating rendah asalkan film tersebut sesuai dengan genre favorit mereka. Yang artinya kesesuaian preferensi pribadi itu lebih penting daripada sekedar angka rating saja. Next. Oke, jadi izin melanjutkan, selanjutnya kita masuk ke peta pengaruh keputusan. Yang bisa disebut dengan Bayesian Network. Jadi sebelum kita merekomendasikan film, AI akan memodelkan sebab akibat dari preferensi pengguna, mulai dari peta pengaruh ini. Jadi sistem membuktikan bahwa preferensi pengguna itu nggak berdiri sendiri. Jadi misalnya sebagai contoh di sini, genre ternyata mempengaruhi ekspektasi mahasiswa terhadap faktor visual atau alur. Jadi rentetan faktor inilah yang pada akhirnya bermuara pada keputusan akhir yaitu minat penonton. Nah, selanjutnya kita masuk ke permasalahan keadilan atau bisa disebut dengan fairness pada AI. Jadi berbicara dengan kecerdasan buatan, tentu pastinya kita nggak bisa lepas dari aspek etika. Salah satu tantangannya adalah fairness atau keadilan. Jadi jika sistem AI hanya merekomendasikan film populer, berdasarkan ratingnya, jadi film indie atau lokal itu nggak akan pernah ditemukan oleh pengguna. Nah, sebagai solusinya, sistem kami menerapkan fairness dengan cara mendasarkan consensuality secara murni pada preferensi genre dan bahasa.
Jadi nggak sekedar mengurutkan rating tertinggi, dan ini juga memberikan ruang yang adil bagi film-film dengan rating rendah untuk tetap direkomendasikan kepada user yang memang benar-benar menyukai spesifikasi tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke akuntabilitas dan transparansi AI. Jadi secara akuntabilitas ini, kami sebagai developer menyadari bahwa kami bertanggung jawab penuh untuk memastikan dataset dari Kaggle dan Google Form yang kami gunakan bersih dari duplikasi atau manipulasi yang bisa merugikan hasil rekomendasi. Nah, kalau secara transparansi, sistem kami tuh nggak hanya memberikan rekomendasi secara gaib atau black box, jadi kami secara transparan mengolah dasar keputusannya menggunakan teks yang berisi gabungan genre dan bahasa. Sehingga jika ditanya, pengguna bisa paham dengan jelas mengapa tiga judul film tersebut muncul di layar mereka. Nah, selanjutnya kita masuk ke 6 pertanyaan etis yang harus dibiasakan. Jadi mulai dari siapa yang diuntungkan hingga adakah cara mengkoreksi keputusan yang salah. Kami memastikan bahwa pengguna mengetahui data mereka yang digunakan secara eksklusif hanya untuk personalisasi rekomendasi. Jadi nggak hanya pihak yang dirugikan secara algoritma, dan cara kerja sistem dapat kami jelaskan juga secara wajar dan logis uh, untuk pertanyaan-pertanyaan yang kami jawab. Nah, jadi kita masuk ke demo programnya. Nah, jadi kita masuk aja. Jadi di bagian paling atas yaitu import. Jadi ini adalah langkah pertamanya yang paling awal itu kita memanggil library sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi diantaranya ada pandas untuk memanipulasi tabel data dan modul dari skitlearn yaitu FID Factorizer dan Quotient Similarity yang akan menjadi otak kecerdasan buatan kita. Nah, langkah yang pertama yang selanjutnya itu kita pertama pastinya membuat dataset, kedua dataset. Jadi seperti yang tadi udah di-mention, kita pakai dataset dari Kaggle yang itu yang kedua, dan yang pertama tuh kuesioner seperti itu. Jadi uh, ya 101 responden mahasiswa dan ribuan film data dari Kaggle yang sudah kami bersihkan di tahap data cleaning sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke text processing atau membersihkan data teks. Jadi di sini uh, kami membuat fungsi bernama bersihkan teks. Yang fungsi ini tuh akan mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, menghapus tanda baca, dan merapikan spasi. Kemudian kami juga menggabungkan data genre favorit uh, dan bahasa mahasiswa yang menjadi satu kolom yang kami sebut sebagai kolom teks. Hal ini yang kami juga persis lakukan pada data katalog filmnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses kecerdasan buatan, TF IDF Quotient Similarity. Jadi yang pertama, algoritma TF IDF ini itu mengubah kolom teks yang baru kita saja buat menjadi sekumpulan angka atau matriks vektor. Nah, setelah teks berubah menjadi angka ya matematis, algoritma Quotient Similarity ini itu bekerja untuk mengukur jarak kemiringan sudut antara profil mahasiswa dengan setiap judul film di katalog. Jadi semakin kecil jarak sudutnya, berarti film itu semakin cocok dengan selera si mahasiswanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke menghasilkan rekomendasi untuk setiap mahasiswanya. Jadi setelah kita tadi mendapatkan skor kemiripan, sistem sistem akan melakukan perulangan atau looping untuk setiap respondennya. Jadi program akan mengurutkan film berdasarkan kecocokan tertinggi. Jika ada film skor yang kemiripan yang sama, itu akan menggunakan rating IMDb sebagai penentu atau tiebreaker. Nah, setelah itu sistem tuh akan mengambil 3 judul teratas dan menyimpannya ke dalam profil masing-masing mahasiswa. Nah, sebelum kita menampilkan output, kita running dulu. Untuk importnya ini adalah library-nya. Ini membuat dataset yang sudah kita gunakan ini untuk membersihkan datanya. Ini fitur utamanya, algoritmanya. Ini masuk mahasiswa. Nah, di sini kita menampilkan hasil akhir output. Jadi
eh, dari personal mereka masing-masing. Jadi misalnya keseyaran, nah oke, bisa dilihat di layar, program berhasil dijalankan dengan sangat baik. Jadi misalnya sebagai contoh ada responden bernama Putri Rindam Savana. Di sini genre yang dia lebih suka adalah romance, komedi, thriller. Dan untuk bahasanya dia lebih cocok, lebih cenderung ke barat dan Inggris. Jadi uh, langsung akan jadi sistem kita itu akan langsung otomatis memberikan top 3 rekomendasi judul film yang spesifik dan relevan sesuai dengan profil teksnya. Jadi sesuai dengan genre dan bahasa dari Putri Rindam Savana seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu adalah di sini kita ada visualisasi untuk hasil surveinya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Nia juga, kepada bar chart sebelah kiri ini itu faktor alur itu merupakan variabel yang paling diperdulikan oleh responden 101 kita. Sedangkan pie chart pada di sebelah kanan ini itu bisa melihat proporsi gender responden survei kami secara otomatis secara terpetakan. Jadi di kuesioner kami 57,4% ini adalah wanita, sedangkan 42,6% ini adalah laki-laki seperti itu. Masuk ke uh, masuk ke kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama sistem rekomendasi ini yang berbasis uh, content based filtering menggunakan TF-IDF dan consent similarity telah terbukti berhasil memetakan 101 profil mahasiswa secara akurat. Yang kedua, preferensi manusia itu sangat kompleks. Jadi visualisasi data dan Bayesian network yang membuktikan bahwa rating IMDb itu bukanlah segalanya. Melainkan kecocokan genre dan kualitas alur jauh juga lebih penting bagi audiens kita. Nah, yang ketiga adalah kecerdasan buatan atau AI yang hebat itu nggak hanya diukur dari seberapa tinggi akurasi programnya, jadi, tapi juga harus diukur dari fairness atau keadilan dan keterbukaan ya atau transparansinya bagi masyarakat penggunanya seperti itu. Oke, mungkin sekian dari kami kelompok 13, kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.